Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abi Yahya di Majalengka. Dengan sahabat Abi Yahya di Majalengka. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung kepada Buya. Buya ini mau bertanya Mm-mm. perihal bab waris, Buya. Apa? Bab waris. Iya. Sebuah keluarga tuh mengasihkan sebidang tanah pada seorang anak. Terus setelah meninggal masih ada sebidang tanah yang lain, terus dibagikan. Yang saya tanyakan, apakah yang sudah dihibahkan kepada seorang anak itu harus dihitung-hitung kembali dan apakah tidak begitu ya setelah orang dia meninggal gitu. Baik. Cukup ya? Ya, cukup. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Beh, langsung dijawab. Yang perlu kami sampaikan, hati-hati masalah waris. Waris adalah seharusnya harta yang penuh berkah karena itu adalah keringat ibunda kita, keringat ayahanda kita. Pindah kepada kita tanpa jerih payah kita. Kita hargai, kita ambil. Makanya kalau orang mengambil waris dengan cara yang benar sesuai dengan aturan, maka harta itu akan menjadi harta yang paling berkah. Tapi begitu sebaliknya, jika mengambil waris dengan cara yang tidak benar, itu akan membakar keberkahan harta yang lainnya. Kalau pengen daftar fakir, suruh ngerebut waris saudaranya. Kalau pengen daftar nyungsep, sengsara, biarpun dia orang kaya raya, suruh ngambil waris saudaranya. Akan hilang keberkahan itu semuanya. Ini adalah kami ingatkan kepada siapapun. Dan musibahnya di akhirat lebih besar lagi. Di antaranya akan mendapat hukumannya orang mutus tali persaudaraan, hukum durhaka, hukum mengambil haknya orang. Naudzubillah. Kalau ingin tahu penjahat yang sesungguhnya, lihatlah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Lihat itu sang perebut waris. Jahat kepada saudara, jahat kepada orang tua. Rela mengambil haknya orang lain. Baik. Adapun masalah pembagian waris, kalau sesuatu itu, adapun yang kedua yang ingin kami sampaikan, cara bagi waris hendaknya kita harus melibatkan orang luar. Sebab kalau yang mendiskusikan adalah orang dalam, itu sering panas. Sebab setan masuk di dalam dada mereka masing-masing. Bahkan kalau sudah kadang-kadang sensitif luar biasa kalau urusan waris. Jadi tidak indah kalau berwaris. Maka hendaknya harus ada penengah. Ini yang kedua yang perlu kami sampaikan. Ada penengah yang ngajak bicara. Dan sebelum dibagi waris, difahamkan tentang pentingnya untuk orang adil, untuk nerima, ngambil haknya saja agar kalau belum merelakan haknya untuk orang lain. Jadi kita tata hatinya dulu. Sebelum hati itu terluka dengan permusuhan, caci maki, rebutan dan sebagainya. Kalau sudah terluka, Masya Allah. Hati kalau sudah retak kayak kaca, susah repot membenahinya. Baik. Kemudian yang ketiga, harus hendaknya kita sesuai dengan syariat. Dengan aturan waris yang sudah ada. Kalau ingin damai, itu adalah diperkenankan. Misalnya bagi rata itu dengan catatan yang mendapatkan hak lebih banyak, dia yang harus merelakannya. Tidak boleh dipaksa untuk merelakannya. Tapi kalau semuanya rela, sah-sah saja. Karena damai adalah termasuk pembagian Islami namanya suluh. Wasulhu khair. Kemudian selanjutnya, nah ini, yang bukan waris jangan dimasukkan waris. Anda akan zalim kepada siapapun yang memasukkan waris sesuatu yang bukan dari waris. Sama selagi itu waris, jangan Anda ambil. Contoh, panci yang ada di rumah orang tua itu kalau kita ambil tanpa sepengetahuan yang lainnya namanya nyolong waris. Pulpen yang ada di rumah orang tua itu adalah semuanya lengkap nama saudara-saudaranya. Maka setelah dibagi barang-barang yang besar dengan pembagian waris yang benar, barang-barang kecil pun harus ada kerelaan. Artinya harus ada duduk bersama, bicara dengan keluarga. Siapa yang pengen panci, siapa pengen korden, siapa pengen ini langsung. Sudah ya ikhlas harus begitu. Dia boleh dia mengambil itu menjadi sebab permusuhan. Yang bukan waris, yang waris jangan sampai dikeluarkan dari waris. Apapun yang ditinggal orang tua adalah diwaris. Termasuk uang yang ada di rumahnya orang. Orang tua kita minjemin duit ke orang itu waris. Ini yang waris tidak boleh kita keluarkan dari waris. Lalu diambil seenaknya sendiri neraka. Di sisi lain yang bukan waris juga haram kita masukkan waris. Contoh, orang tua sudah menghibahkan kepada siapapun. Selagi memberi waktu hidup namanya hibah. Selagi dihibahkan dan benar tidak berbohong maka miliknya dia. Dan tidak boleh setelah orang tua meninggal kemudian kita waris. Nggak boleh, haram itu dosa.
Berarti justru melanggar orang tua. Orang tuanya sayang memberikan hadiah kepada orang lain, kok malah kita tarik. Ini anak yang paling jahat. Orang tua yang ingin berbuat baik ditarik sama anaknya. Wah, anak nggak bisa masuk surga orang begini ini. Karena durhaka pada orang tua. La yadkhulul jannah, nggak akan masuk orang kayak gitu. Qati' mutus tali persaudaraan juga, Masya Allah. Baik, seperti itu ya. Jadi kalau memang betul itu dihibahkan dan diberikan kepada siapapun, sanak, kerabat, saudara atau ahli waris, nggak ada masalah. Maka tidak boleh diwaris lagi setelah itu karena sudah terbukti dan benar-benar telah dihibahkan atau diberikan seperti itu.